teman-teman, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Muhammad Bahtiar, Dewi Susanti, Nadia Fitriani, Sylvia Lestari, Siti Widiawati, dan Tiara Sani Agniati. Di sini kami akan membahas apa itu taksonomi dan morfologi fungi. Untuk itu, selamat menyaksikan. Ayo, di sini siapa yang suka makan jamur? Pasti kalian juga suka makan jamur kan? Nah, kalian tahu gak sih kalau jamur ada yang berbahaya loh? Yuk kita simak lebih lanjut. Nah, fungi ini berkembang dengan spora dan memiliki talus. Talus itu tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Fungi itu heterotrof, jadi dia bisa membuat makanannya sendiri, eukariotik, dan memiliki dinding sel dan zat kitin. Nah, pertumbuhan spora. Spora berasal dari hifa. Apabila hifa berkumpul menjadi miselium. Jenis-jenis hifa dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasar sekat atau septanya. Ada yang bersekat dan tidak bersekat. Yang kedua berdasarkan fungsinya. Ada yang generatif dan vegetatif. Nah, kalau untuk contohnya seperti gambar ini. Nah, kalau berdasarkan cara reproduksi dan struktur tubuhnya, fungi dibagikan menjadi 4, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Deuteriomycota, dan Basidiomycota. Zygomicota sendiri mempunyai ciri-ciri. Yang pertama sapropit, yang kedua hifa tidak bersekat, yang ketiga reproduksi seksual menghasilkan zygospora, yang keempat reproduksi aseksual menghasilkan spora atau sporangiosfor. Berdasarkan struktur tubuhnya, ia mempunyai rhizoid, hifanya tumbuh ke bawah, stolon reproduksi tumbuh ke samping, sporangiosfor atau tangkai spora tumbuh ke atas, sporangium yaitu kotak spora aseksual, kolumella yaitu kotak spora yang sporanya tersebar. Contohnya seperti ini. Nah, kalau berdasarkan reproduksinya, pertama, pertemuan kedua hifa antara hifa positif dan hifa negatif. Kedua, inti positif datang ke inti negatif membentuk kotak gametangia. Yang ketiga, akan terbentuknya inti gabungan. Yang keempat, zygospora akan keluar dari zygosporangium. Yang kelima, akan berkecambah membentuk individu baru. Peranan-peranan dari jamur. Yang pertama, Rhizopus oryzae jamur tempe. Yang kedua, Rhizopus nigricans jamur penghasil asam fumarat. Yang ketiga, Rhizopus sotolonives jamur penghasil roti. Yang keempat, Mucor japanicua jamur tape. Yuk, sekarang kita belajar lebih lanjut tentang Ascomycota. Ciri-ciri dari Ascomycota. Yang pertama, saprofit atau parasit atau simbiosis. Yang kedua, hifanya bersekat. Yang ketiga, reproduksi aseksual. Yang keempat, reproduksi seksual. Nah, ini adalah contoh dari Ascomycota reproduksinya seksual. Nah, di sini pun ada peranan yang menguntungkan. Yang pertama untuk jamur oncom, yang kedua untuk antibiotik, yang ketiga untuk pembuatan kecap. Adapun peranan yang merugikan. Yang pertama, parasit pada paru-paru burung, yang kedua keputihan, dan yang ketiga adalah aflatoksin. Sekarang kita akan belajar lebih lanjut tentang Deuteromycota. Berdasarkan ciri-cirinya, yang pertama reproduksinya seksual atau imperfect, yang kedua reproduksi aseksual coniodiospora, yang ketiga hifanya bersekat, yang keempat parasit. Nah, adapun peranan dari Deuteromycota. Yang pertama panu, yang kedua kerusakan kecambah, yang ketiga kaki atlet, dan yang keempat adalah kurap. Sekarang mari kita belajar tentang Basidiomycota. Ciri-ciri dari Basidiomycota. Yang pertama saprofit atau parasit atau simbiosis. Yang kedua hifanya bersekat. Yang ketiga makroskopis. Nah, di sini pun terdapat gambar bentuk tubuh dari Basidiomycota.
Adapun peranannya, yang pertama jamur tiram, jamur kuping, jamur shiitake, dan parasit pada tanaman pertanian.